1 juta ini buat kamu. Setelah kamera mati, gue bakal ambil lagi duitnya. Kalung ini bisa dengar suara hati. Aku nemuin kalung ini di tong sampah. Itu kan kalung ajaib bosku yang hilang. Dia bos Raya, dan kalungnya bisa dengar suara hati. Lucu keyboardnya. Iya dong. Aku kan pakai Facemoji. Dengan Facemoji, kita bisa bikin keyboard sendiri dengan ganti background keyboard pakai foto apa aja. Selain itu, ada banyak efek dekoratif dan font yang seru loh. Di sini juga tersedia banyak teks art lucu yang nggak bikin bosen. Makanya, cobain Facemoji sekarang juga. BTW makasih ya, karena kamu, aku bisa tahu kalung ini bisa baca suara hati. Bye! Tunggu! Aku harus rebut kalung itu sebelum dia hilang. Terima kasih ya. Woi! Lepasin! Matiin kameranya. Gembel gak berakhlak. Kasih duit mah diambil. Ya iyalah. Lagian susah ngasih duit. Pas kamera mati mau diambil lagi. Kok dia bisa tahu sih? Kalau dibiarin hidup, bisa-bisa dia beberin aibku ke internet. Ambil batu yang paling gede. Kalian mau apa? Mau mastiin citra kami gak jelek di mata netizen. Oh my god. Kalian konten kreator yang sering bagi-bagi duit itu kan? Fans banget sama kalian. Ada fans. Ikutin aku dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Loh, mau kemana dia? Gawat. Gembel pakai acara kapur lagi. Makasih ya, udah nolongin aku. Sekarang, aku habisin dia dan ambil kalungnya. Aduh, lupa lagi. Dia kan bisa dengar suara hati. Kalau gitu, aku harus pastiin dia gak bisa kabur dari sini. Astoge, gimana ini? Tompel jelek, bapaknya kawin lagi. Dia majikanku, dan aku bikin dia tuli. Dulu, pendengarannya kuat banget. Abi, saya tahu itu kamu. Kok Tuhan bisa tahu? Saya punya pendengaran super. Bahkan saya tahu, kamu ngambil 83 langkah untuk datang ke sini. Dan jantungmu sekarang berdetak 180 kali per menit. Alias kamu lagi panik. Saking kuatnya, dia bahkan bisa tahu kecepatan detak jantungku. Karena kekuatannya, aku nggak bisa macam-macam. Sampai suatu saat, Tolong antar saya ke rumah sakit. Saya ngurus kopinya dalaman. aku pun manfaatin momen dengan nyogok dokter buat bikin majikanku tuli permanen. Tompel jelek, tompel jelek, tompel jelek. Sekarang dia nggak akan tahu kalau aku macam-macam. Abi, dari tadi kamu di sini? Aku mau nyolong seluruh harta kamu dulu, terus kabur. Bye. Kok pergi sih? Kamu ngomong apaan barusan, Bi? Kalung. Lucu juga. Pakai ah. Sekarang aku bisa ngerampok harta bos tanpa takut ketahuan. Apa? Bentar dulu. Kok aku bisa denger? Aku kalung ajaib. Dengan memakaiku, kamu bisa dengar suara hati orang. Karena pemilik sebelumnya udah almarhum, aku sekarang jadi tanggung jawab kamu. Berarti aku bisa denger lagi dong. Aku kaya. Ngapain dia? Dikunci. Buka! Abi! Gawat, si Tuli datang. Duh, gimana caraku masuk? Buka, oi! Mau kamu gedor berapa kali pun, aku gak akan buka. Sehabis ngambil semua hartanya, aku bakal kabur lewat jendela. Oh, jendela ya. Halo. Oh, kok dia tahu aku mau kabur lewat jendela? Ya tahu lah. Kan kamu yang ngasih tahu. Perasaan aku nggak mati. Kok dia bisa ngejawab? Aku tulus kok cinta sama kamu. Pret, aku kan deketin kamu buat hartanya doang. Bohong. Dia cuma mau harta bos doang. Aku nggak mau nikah sama kamu. Aku diam-diam suka sama bosku. Bos Topan, Aku butuh bantuan kamu. Mamaku itu lagi pengen cepat-cepat punya cucu. Dan sekarang aku lagi nyari calon istri. jangan-jangan dia mau nikahin aku. Jadi, aku pengen kamu pakai kekuatan kamu untuk nyari cewek yang tulus cinta sama aku. Buat aku nikahin. Aku pun baca suara hati cewek-cewek ini pakai kalung ajaibku. Kamu tulus nggak cinta sama saya? Tulus, Pak. Semoga dia percaya ya Tuhan.
aku harus jadi istri orang kaya buat biayain operasi jantung ibuku. Operasi jantung? Gimana? Dia terus nggak cinta sama saya? Iya, Bos. Kalau gitu, kita nikah sore ini. Raya, tolong bantuin dia dandan. Aku terpaksa bohong demi mamanya cewek ini. Padahal aku tulus cinta sama Pak Bos. Kalau gitu, kenapa kamu gak jujur? Kamu? Aku baru aja terima telepon. Katanya mamaku udah almarhum. Jadi aku gak perlu lagi nikah sama bosmu. Gimana kalau kamu aja yang nikah sama dia? Bos Super mana mau sama aku. Wajahku kan kemerahan dan berjerawat. Dulu wajahku juga kemerahan dan berjerawat kok. Untung aku pakai ini. Ini kan Rose Jelly Miss Eileen Grace. Wajahku kemerahan dan berjerawat. Untungnya teman aku ngerekomendasiin Rose Jelly Miss Eileen Grace. Cuma butuh 10 menit, masker ini bisa redain kulit kemerahan dan jerawat meradang secara instan. Karena ada 5 kali calming agents. Karena ada 10 kali efektif barrier repair, skin barrier aku jadi lebih kuat dan jerawat jarang muncul. Aku udah pakai masker ini selama 7 hari. Dan so far, jerawat yang muncul jadi dikit banget. Masker ini recommended banget dan worth to buy, apalagi isinya banyak dan bisa tahan 3-4 bulan. Raya, Sebenarnya aku tulus cinta sama bos. Aku nikahin orang koma. Cheers. Cari jodoh. Cari jodoh. Pas banget. Mau nikahin anak saya nggak? Dia pengusaha, pemilik PT Gitar Petik Basku Betot. PT Gitarku Petik Basku Batot. Itu kan PT terbesar di kota ini. Kalau nikah sama dia, aku gak perlu capek-capek cari kerja lagi. Mau deh, Bu. Ih, kok beda orang? Ini fotografer pernikahan kalian berdua. Anak saya di rumah lagi koma. Koma. Taunya aku diminta nikahin orang koma. Karena ibunya gak mau ngurus. Isinya 100 juta. Kamu pakai aja. Bye anak beban. Aku mau liburan. Aku capek ngurusin kamu terus. Duh, lapar Ya udah, kita beli aja makan pakai uang ini. Kenyang. Aku mau nyuapin Mas Abi dulu. Udahlah, biarin aja dia. Mamanya aja nggak peduli sama dia. Gimana kalau kamu sama aku aja? Terus kita pakai uang 100 juta itu untuk hidup bareng. Gimana? Maaf, tapi aku bukan cewek kayak gitu. Sombong banget tuh cewek. Lihat aja. Tenang aja, aku gak akan ninggalin kamu. Dulu aku juga dibuang sama orang tuaku. Jadi aku tahu betul rasanya gak diinginkan. Siniin 100 juta itu. Kamu? Nggak usah ngelawan. Atau gua habisin kalian berdua. Yes, 100 juta. Makasih ya udah lindungin aku. Kamu? Bukannya kamu... Oma, itu cuma tes. Tadi aku dengar suara hati kamu. Dan ternyata kamu beneran tulus sama aku. Semua ini berkat kalung ajaib peninggalan kakakku. Raya. Aku janji bakal bikin kamu bahagia. Tapi sebelum itu, aku bikin dulu fotografer itu pelajaran. Kami lomba untuk nentuin nama bayi. Siswa aku habis di luar. Ya, sialan. Kemarin, istriku brojolin bayi kembar. Pakai nama toko film favorit kita aja, Upil dan Ipil. Halah, gak kreatif. Mending Jaka dan Widada. Jaka, Bidada, Big No. Kalau dikira nyindir gimana? Nyindir apaan? Orang Jaka itu nama kakek aku. Widada nama bapak aku. Pokoknya ganti. What if namanya Mulia dan Yono? Itu nama kakekku dan papaku. Wait. Yang susah payah brojolin kan aku. Apa jadi kamu yang namain? Aku juga udah susah payah loh, nanam bibit di kamu. Susah nenek, kau. Biar adil, kita tentuin aja lewat lomba. Deal ya? Jaka dan Widada. Gampang banget suamiku ketipu. Dia main curang. Dengan kalung ajaib peninggalan mama, aku bisa dengar suara hati orang. Kamu main curang ya? Kok dia bisa tahu ya? Tadi aku semprotin tisuku pakai bensin.
Dan jelas-jelas aku sendirian. Karena kamu curang, bayi kita pakai nama Mulia dan Yono. Tunggu, kita tanding yang lain deh. Aku janji, gak bakal curang. Oke, kita pancong. 3, 1. Kok ototku lemes? Yes! Jaka dan Widada! Tapi, Kan kamu yang ngajak panco. Udah kalah, ya terima dong. apa istriku curang lagi ya? Ternyata obat itu ampuh ya. Dia itu aku udah kasih obat tidur. Minum, biar kuat pancalan aku. Pantesan ototku lemes. Pantesan juga aku merasa ngantuk. Oke, ayo Kete. Kita daftarin namanya. No, kamu ngasih aku obat tidur. Kok dia tahu lagi? Gini aja, biar kamu gak curang lagi, kita serahin ke penonton. Penonton. Penonton, kasih ide nama bayi kembar dong. Yang ide namanya paling keren, nggak bakal aku kasih hadiah. Tulis di kolom komentar ya. Tuan gak tahu rem motornya udah aku gunting. Gawat, anakku mau dicelakain pembantunya. Jagain rumah ya, Cak. Kunci motorku, kok dibuang mah? Aku lagi buru-buru loh. Iya, kamu. Ngomong apa sih? Anakku punya pembantu yang jahat. Sayangnya aku terlalu bisu buat kasih tahu dia. Mama, mulai sekarang, Mama nggak usah kerja lagi ya. Aku udah hire RT. Ica. Di situ aku dengar suara hati pembantu anakku yang pertama kalinya. Bisu toh. Kalau gini aku bisa bikin owner dengan leluasa. Untung aku punya kalung ajaib milik anak bungsuku, Raya. Kenapa sih nenek ini selalu gangguin aku? Kayaknya aku harus singkirin dia lebih dulu. Jangan kerja, takut. 10 menit lagi meetingnya dimulai. Kalau kamu telat, saya turunin jabatan kamu. Paham? Semua ini gara-gara Mama. Udahlah, aku buru-buru. Ica, ajakin Mama aku tidur siang.